A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hukum bisnis ingin menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Charlie Sobri. Nama saya Muslim Nadar Hadi. Nama saya Muhammad Rodino Abdullah. Nama saya Wali Tatiri. Nama saya Naila Tanti. Nama saya Adisa Durianti. Nama saya Monica Kedua. Nama saya Orang Tadi. Dalam dunia bisnis, kerjasama dalam perusahaan sangat penting. Tapi, tidak jarang kesalahpahaman dan pelanggaran kesepakatan bisa menimbulkan sengketa. Lalu, bagaimana seharusnya sengketa dalam bisnis diselesaikan agar tidak merugikan kedua belah pihak? Mari kita bahas. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan oleh 3 cara. Yang pertama adalah litigasi yang dilakukan pada pengadilan. Proses ini bersifat formal, terbuka, tapi bisa memakan waktu yang banyak dan biaya yang sangat besar. Yang kedua, arbitrase, yaitu penyelesaian oleh pihak ketiga netral yang keputusannya bersifat mengikat. Yang ketiga adalah alternatif penyelesaian sengketa atau disingkat oleh APS, seperti mediasi dan negosiasi yang lebih cepat, murah, dan bersifat win-win solution. Dari sisi hukum, mediasi dan arbitrase sering digunakan menjadi pilihan utama pebisnis karena prosesnya lebih efisien. Litigasi hanya digunakan jika ada jalan damai. Pendidikan hukum harus menanamkan pentingnya penyelesaian yang adil dan damai. Perusahaan Anda sudah telat bayar selama 2 bulan. Itu sudah melanggar kesepakatan yang disepakati. Kami sudah menjelaskan bahwa kondisi kami sangat sulit. Tapi kenapa Anda tidak memberikan pelanggaran sama sekali? Baik, mari kita selesaikan ini secara mediasi. Apa yang diinginkan masing-masing pihak. Saya hanya ingin pembayaran segera dilakukan agar tidak mengganggu kas kami. Kami bisa membayar proposal sekarang, bisa saja kami lunaskan nanti 2 minggu ke depan. Namun, tolong berikan waktu. Baik, jika disepakati, saya akan buat berita secara mediasi ini adalah solusi damai yang adil bagi kedua pihak. Baik, saya sepakati. Baik, disepakati. Banyak sengketa dalam bisnis sebenarnya bisa dicegah sejak awal, asalkan kontraknya jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Isu kontrak harus memuat hak dan kewajiban, sanksi jika terjadi pelanggaran, serta cara penyelesaian jika terjadi konflik. Sebagai pelaku usaha, jangan pernah meremehkan pentingnya kontrak. Sebagai pelaku usaha, saya pernah mengalami konflik dengan mitra kerja kami. Untungnya, kami menyelesaikannya dengan negosiasi. Penting bagi kami, seorang pembisnis, mengutamakan komunikasi dan mencari solusi sebelum membawa masalah ke ranah hukum. Dalam bisnis, konflik bisa saja terjadi, tapi penyelesaiannya tidak harus selalu berujung di pengadilan. Dengan komunikasi yang baik dan pilihan penyelesaian yang bijak, sengketa bisa saja diselesaikan tanpa merusak hubungan usaha. Mari jadi perilaku bisnis usaha yang bijak dan profesional. Berikut hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan atau ADR di Indonesia. Yang pertama ialah kurangnya pemahaman. Banyak pelaku usaha belum memahami manfaat dan mekanisme ADR. Yang kedua adalah keengganan berkompromi. Pihak yang ingin menang mutlak cenderung memilih litigasi. Yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan. Perbedaan posisi tawar membuat proses bisa tidak adil. Yang keempat ialah keterbatasan akses. Lembaga ADR berkualitas sulit dijangkau, terutama oleh UMKM. Yang kelima, ketidakjelasan regulasi. Undang-undang ADR masih memiliki celah dan butuh penyempurnaan. Yang keenam, kurangnya kepercayaan. Kredibilitas lembaga ADR masih perlu ditingkatkan. Yang ketujuh, biaya. Meski lebih murah dari litigasi, biaya tetap jadi kendala, khususnya bagi UMKM. Prinsip prosedur adil dan pendekatan holistik dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan atau ADR. Yang pertama itu prinsip prosedur adil dalam ADR itu ada 7. Yang pertama, kesetaraan partisipasi. Semua pihak punya kesempatan setara untuk menyampaikan bukti dan pendapat. Yang kedua, transparansi, proses dan aturan harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga, netralitas. Mediator atau arbiter wajib netral dan tidak memihak. Yang keempat, kerahasiaan informasi dalam prosedur ADR umumnya bersifat rahasia.
Yang kelima, efisiensi. Prosedur harus cepat dan hemat biaya tanpa mengorbankan keadilan. Yang keenam, keseimbangan kekuasaan. Prosedur harus menjamin pihak yang lebih lemah tetap bisa bersuara. Ketujuh, keputusan yang dapat diterima. Solusi harus bisa diterima dan dihormati semua pihak. Pendekatan holistik dalam penyelesaian sengketa adalah 1. Fokus pada kepentingan, gali kebutuhan di balik posisi, bukan sekedar menang-menangan. Kedua, kolaborasi dan komunikasi terbuka dan ciptakan ruang aman untuk saling memahami. Ketiga, keadilan prosedural. Pastikan prosesnya transparan dan bebas bias. Keempat, pendekatan kesepakatan. Ada mekanisme untuk memastikan kesepakatan dijalankan. Kelima, pembelajaran dan pertumbuhan. Jadikan sengketa sebagai pembelajaran untuk mencegah konflik di masa depan. Nah teman-teman, cara mengatasi dalam hambatan tersebut ada solusinya. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi ADR. Yang kedua, peningkatan kualitas dan akses lembaga ADR. Yang ketiga, penyempurnaan regulasi ADR. Keempat, pemilihan mediator atau arbiter yang netral dan berpengalaman. Yang kelima, bantuan hukum bagi pihak lemah. Yang keenam, aturan prosedur yang adil dan transparan. Yang ketujuh, bangun koalisi atau dukungan dari organisasi masyarakat sipil. Yang kedelapan, gunakan mekanisme ADR yang sesuai seperti mediasi untuk hasil win-win.